Halo, selamat datang di channel My Dream Shop. Balik lagi nih di channel kesukaan semua orang, hehehe. Masa iya ada orang yang gak suka channel ini? Kan gak mungkin. By the way, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini aku mau ngebahas sebuah film tentang superhero yang semasa hidupnya menjadi raja dan sangat peduli dengan rakyatnya. Namun, setelah kematiannya, posisi dia digantikan oleh ibu dan adiknya yang bernama Shuri. Film ini dijamin seru banget untuk ditonton. Sudah kebayang dong film superhero apa yang dimaksud? Yak, betul, film ini berjudul Black Panther: Wakanda Forever. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa di-subscribe, like dan komen ya, supaya channel ini bisa terus berkembang. Oh, yang sudah subscribe, like dan komen, yuk kita lanjut bahas cerita filmnya. Setelah kematian Black Panther, yaitu Raja T'Challa, keluarga dan bangsa Wakanda harus memakamkan pelindung utama mereka. Mereka yang hadir terlihat mengenakan pakaian putih yang terdiri dari berbagai pakaian, penutup dan hiasan kepala. Semua yang hadir, termasuk Ibu T'Challa, Ramonda, dan saudara perempuannya Putri Shuri, juga terlihat mengenakan riasan wajah putih, ciri khas yang mencolok dari pemakaman di Afrika. Di samping prosesi, ketika peti jenazah Raja T'Challa dibawa, orang-orang terlihat bernyanyi dan menari, dengan beberapa orang Wakanda memainkan drum. Sang Raja T'Challa, Raja Wakanda, meninggal karena penyakit yang diyakini saudara perempuannya, Shuri, dapat disembuhkan dengan ramuan berbentuk hati. Shuri tidak berhasil mencoba membuat ulang ramuan secara sintetis setelah dihancurkan oleh Killmonger. 1 tahun kemudian, Wakanda mendapat tekanan dari negara lain untuk membagikan vibranium mereka, dengan beberapa pihak berusaha mencurinya dengan paksa. Pada pertemuan PBB, Ratu Ramonda dihukum oleh Menteri Luar Negeri AS karena tidak memenuhi janji mereka untuk terlibat dalam urusan internasional. Prancis bahkan mengklaim bahwa Wakanda belum berbagi vibranium mereka dengan seluruh dunia, dan bahkan mengatakan mereka menggunakannya untuk membuat senjata pemusnah massal. Sedangkan, alasan Ratu Ramonda tidak ingin membagikan vibranium tersebut karena takut disalahgunakan oleh berbagai pihak. 1 tahun sejak kepergian sang raja, Wakanda harus dihadapkan dengan masalah yang cukup pelik. Dunia luar mencoba untuk mengambil vibranium dari Wakanda karena menilai Wakanda semakin lemah tanpa Black Panther. Hal ini membuat Wakanda harus terus bertahan dan tetap kuat dengan berbagai gempuran pihak luar terhadap Wakanda. Salah satu masalah yang dihadapi adalah munculnya penyusup ke markas milik Wakanda yang berniat untuk mencuri vibranium. Namun, mereka gagal untuk mendapatkan vibranium tersebut karena adanya perlawanan dari Wakanda. Ramonda memohon kepada Shuri untuk melanjutkan penelitiannya mengenai ramuan berbentuk hati, berharap dapat menciptakan Black Panther baru yang akan membela Wakanda. Tetapi ia menolak karena keyakinannya bahwa Black Panther adalah sosok masa lalu. Masalah yang dihadapi oleh Wakanda tidak sampai di situ. Si AI menggunakan mesin pendeteksi vibranium baru dalam ekspedisi ke potensi deposit vibranium di bawah air. Mereka mengutus 2 orang penyelam untuk menemukan vibranium di dalam laut. Tanpa mereka sadari, tim ekspedisi tersebut tiba-tiba diserang oleh makhluk misterius yang berada di dasar laut tersebut. Di atas kapal, terdengar suara nyanyian dari lautan, dan setiap orang yang mendengar suara itu
mereka lompat dari kapal. Mereka yang mendengar suara itu, seperti terhipnotis untuk lompat dari kapal. Tak lama kemudian, muncul makhluk misterius berwarna biru dari laut, dan membunuh beberapa orang di atas kapal. Perbuatan yang dilakukan oleh CAI, yang berniat untuk mencuri vibranium, rupanya menyulut kemarahan bangsa Talokan. Sebuah peradaban bawah laut, yang selama ini mengasingkan diri dari dunia daratan selama ribuan tahun. Bangsa ini dipimpin oleh seorang raja bernama Namor, seorang mutan berkekuatan super, yang telah memimpin selama berabad-abad. Namun si AI merasa, Wakanda lah yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Setelah itu, Namor pergi bertemu Ramonda dan Shuri. Dia dengan mudah melewati keamanan canggih Wakanda. Dia menyalahkan Wakanda atas banyaknya pihak yang mencari keberadaan vibranium dan memberi mereka ultimatum. Dia meminta agar Wakanda menyerahkan orang yang menciptakan alat detektor vibranium untuk dieksekusi. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, Namor mengancam akan mengerahkan pasukannya untuk naik ke daratan dan menghabisi seisi dunia. Setelah adanya ancaman dari Namor, Ratu Ramonda memanggil semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan rapat. Salah satu anggota dalam rapat tersebut mengatakan, supaya Ratu Ramonda memberikan apa yang diminta oleh Namor, yaitu menyerahkan orang yang menciptakan alat detektor vibranium untuk dieksekusi. Namun anggota lainnya tidak setuju dengan saran tersebut, karena jika permintaan dari Namor dituruti, kelak Namor akan datang lagi dan meminta lebih kepada Ratu Ramonda. Singkat cerita, Ratu Ramonda memerintahkan Shuri dan Okoye untuk mencari ilmuwan Amerika yang menciptakan alat detektor vibranium itu. Shuri dan Okoye meminta bantuan teman mereka yang juga seorang agen CAI, Everett Carros, untuk mencari informasi tentang ilmuwan pembuat alat detektor vibranium tersebut. Setelah mendapat informasi, Shuri dan Okoye pergi ke Boston untuk bertemu dengan ilmuwan yang bertanggung jawab, dan ternyata seorang siswi MIT bernama Riri William. Setelah bertemu langsung dengan Riri William, Shuri mengajaknya untuk pergi bersamanya ke Wakanda. Namun Riri menolak untuk ikut bersama Shuri ke Wakanda. Tak lama kemudian, Okoye datang dan menjelaskan bahwa situasi Riri dalam bahaya jika tidak ikut mereka ke Wakanda. Dan akhirnya Riri setuju ikut bersama mereka. Sebelum pergi, mereka menuju garasi untuk mengambil beberapa barang milik Riri. Tak lama kemudian, mereka dikepung oleh FBI. Mengetahui hal itu, mereka segera kabur melarikan diri. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari kejaran FBI. Saat mereka kira situasi sudah aman, tiba-tiba ada sejumlah prajurit Namor yang menghadang mereka. Para prajurit tersebut berhasil mengalahkan Okoye dan membawa Shuri dan Williams ke bawah air untuk menemui Namor. Setelah kembali ke Wakanda, Okoye menjelaskan kejadian tersebut kepada Ratu Ramonda. Ratu Ramonda sangat marah ketika mendengar para prajurit Namor berhasil menculik Shuri dan William. Ratu Ramonda mencopot Okoye dari tugasnya sebagai Dora Milaje atau Jenderal Perang. Di situasi yang sedang genting, dikarenakan Shuri dan William diculik oleh prajurit Namor, ia kemudian mencari Nakia, mantan kekasih T'Challa, yang sekarang tinggal di Haiti. Untuk membantunya menemukan Shuri dan William, Nakia bersedia membantu sang ratu untuk menemukan Shuri dan William. Singkat cerita, Nakia pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang kabarnya pernah melihat makhluk aneh di sekitar pantai.
Setelah bertemu dengan orang tersebut, ia memberitahu semua informasi yang dia ketahui mengenai makhluk aneh yang dilihatnya di sekitar pantai. Di suatu tempat, Suri dan Riri William bertemu Namor. Dia menunjukkan kepada mereka kerajaan bawah lautnya yang kaya vibranium, yang bernama Talokan, yang telah ia lindungi selama berabad-abad dari penemuan dunia. Merasa kecewa pada dunia permukaan yang pernah menolaknya, Namor mengusulkan aliansi dengan Wakanda melawan seluruh dunia. Tetapi, mengancam akan menghancurkan Wakanda terlebih dahulu jika mereka menolak. Tak lama kemudian, Namor menerima sebuah panggilan dari Ratu Ramonda. Sang Ratu meminta kepada Namor untuk membebaskan Shuri dan Riri. Jika Namor menolak, Sang Ratu mengancam akan memberitahu keberadaan Namor kepada dunia. Mendengar perkataan Sang Ratu, Namor marah dan mengatakan, jika Sang Ratu melakukan hal tersebut, dia akan membunuh Shuri dan akan menghancurkan Wakanda. Saat Namor sedang berbicara dengan Sang Ratu di daratan, Nakia berhasil menemukan lokasi Shuri. Dan Nakia berhasil membawa Shuri dan Riri melarikan diri. Setelah berbicara dengan Sang Ratu, Namor kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaannya, Namor terkejut bahwa ada prajuritnya yang terbunuh, dan juga Shuri dan Riri sudah tidak ada di sana. Namor kecewa dan marah mengetahui hal tersebut, dan dia membalas dengan melakukan serangan ke ibu kota Wakanda. Wakanda dihantam air bah, dan semua orang pun panik dikarenakan kota mereka diserang. Shuri tidak tinggal diam melihat Wakanda diserang. Dia menggunakan pesawat untuk melakukan perlawanan. Namun, hal itu tidaklah cukup untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh Namor. Namor melihat Sang Ratu di dalam istana, dan tiba-tiba, Namor melemparkan beberapa bom air ke arah Ratu. Ratu Ramonda pingsan dan tenggelam terkena bom air tersebut. Sayangnya, tidak ada yang berhasil menyelamatkan Sang Ratu. Dan pada akhirnya Sang Ratu tewas. Namor bersumpah untuk kembali dalam seminggu dengan pasukan lengkapnya. Dan penduduk Wakanda dipindahkan ke Gunung Jabari demi keselamatan mereka. Sementara itu, Ross ditangkap oleh mantan istrinya dan direktur CIA, Valentina Allegra de Fontaine, karena diam-diam bertukar informasi rahasia dengan Wakanda. Setelah pemakaman Ramonda, Shuri menggunakan sisa ramuan yang memberikan orang Namor kemampuan beradaptasi di bawah air. Secara sintetis merekonstruksi ramuan berbentuk hati. Setelah menelan ramuan tersebut, Shuri menjadi Black Panther baru dan bertemu Killmonger di alam leluhur yang mendesaknya untuk membalas dendam. Sekembalinya, dia diterima oleh suku Wakanda lainnya sebagai Black Panther. Terlepas dari nasihat baku untuk berdamai satu sama lain, Shuri bertekad untuk membalas dendam atas kematian Ramonda dan memerintahkan serangan balik segera ke Namor. Bersiap untuk pertempuran, dengan mengambil peran sebagai Jenderal Dora Milaje, Shuri memberikan pakaian perang Midnight Angel kepada Okoye, yang kemudian merekrut Nakia untuk bergabung dengannya. Riri Williams menciptakan baju zirah yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan Wakanda. Pasukan Wakanda menggunakan kapal pelaut, si Leopard, untuk menjebak Namor. Memancingnya supaya prajuritnya ke permukaan. Dan pertempuran pun terjadi. Shuri memisahkan Namor dari orang-orangnya yang lain, berniat untuk membawa Namor jauh dari air, untuk melemahkannya. Keduanya jatuh di pantai gurun, dan berkelahi. Shuri akhirnya mengalahkan Namor, tetapi menyadari kesamaan antara jalan mereka masing-masing. Dan memutuskan untuk mengampuni nyawa Namor, kemudian Shuri menawarkannya aliansi damai. Namor menerima,
dan pertempuran berakhir. Sepupu Namor, Namora, kesal karena Namor menyerah pada Shuri, tetapi dia berjanji bahwa empati Shuri untuk rakyat mereka berguna, karena Wakanda tidak memiliki sekutu lain di dunia. Setelah berhasil mengalahkan prajurit Talokan, Shuri kembali ke Wakanda. Wakanda sudah aman dari serangan musuh. Singkat cerita, Riri Williams kembali ke Boston, dan Shuri memberikan hadiah kepada Riri karena telah membantunya. Sementara itu, saat Shuri tidak ada, Baku maju untuk merebut tahta. Shuri mengunjungi Nakia di Haiti, di mana ia membakar jubah upacara pemakamannya, seperti yang diinginkan ibunya. Membiarkan dirinya untuk mengenang sang Raja T'Challa. Dalam adegan di tengah kredit, Shuri mengetahui bahwa Nakia memiliki seorang putra dengan T'Challa, bernama Tusain, yang dibesarkan Nakia secara rahasia jauh dari tekanan tahta. Tusain mengungkapkan nama Wakandanya adalah T'Challa. Di dalam video ini ada beberapa adegan seru lainnya yang sengaja tidak ditampilkan. Jika kalian penasaran dengan adegan tersebut, langsung aja ditonton filmnya Black Panther: Wakanda Forever. Jika kalian suka dengan filmnya, jangan lupa untuk like video ini dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan terus dukung channel ini ya, supaya bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton film ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.